Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 Calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Indramayu akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Santi Oktaviani sebagai supervisor. Saya Windy Adingsi sebagai coach. Saya Rosdiana sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Windy. Waalaikumsalam Bu Santi. Gimana kabarnya Bu Windy? Alhamdulillah Ibu baik. Bu Santi, Alhamdulillah baik juga. Oke Bu Windy, hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya. Sebelum melakukan kegiatan coaching, kita mendiskusikan tentang rubrik penilaiannya. Bagaimana proses coaching tersebut nanti akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Nanti apakah sesuai dengan alur tirta? Masih ingat ya, alur tirta itu T itu tujuan, itu identifikasi, R itu rencana, dan T itu tanggung jawab. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan ke coachingnya. Selain itu jangan lupa disesuaikan dengan prinsip dan kompetensi coachingnya. Sebelum ke coaching, saya akan menanyakan beberapa hal ya Bu Windy ya. Menurut Bu Windy, kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan? Sebetulnya untuk kompetensi inti coaching sendiri kan itu ada 4 ya Bu ya. Yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian ada mengajukan pertanyaan berbobot, dan yang keempatnya mendengarkan dengan rasa. Itu sih Bu untuk kompetensi inti coaching yang harus saya punya sebelum melaksanakan coaching. Iya, bagus, semoga bisa dikembangkan. Kemudian kompetensi apa sih yang lebih spesifik yang akan diobservasi? Kalau untuk saya pribadi ya, dari keempat kompetensi inti itu yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Karena di sini saya merasa dalam mengajukan pertanyaan tuh kurang maksimal kepada coachee, sehingga saya perlu berlatih agar coachee itu juga dapat merasa terbantukan, tercerahkan dengan adanya coaching dengan saya, sehingga coachee nantinya akan menemukan solusi seperti itu. Ya, betul sekali, berarti mengajukan pertanyaan ya yang lebih spesifiknya. Betul Bu. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan diinginkan itu seperti apa? Indikator yang utamanya sudah jelas dan sudah pasti bahwa saya membantu coachee dalam coaching itu untuk menemukan solusi. Kemudian selain solusi itu saya membantu meringankan permasalahan dan juga membuat coachee itu plong gitu perasaannya setelah curhat dengan saya, sehingga apa yang menjadi beban coachee tersebut tuh tidak membebaninya lagi karena sudah menemukan solusi. Kemudian perasaannya juga sudah lumayan agak plong gitu setelah coaching. Saya harapannya sih seperti itu Bu. Ya, sangat bagus ya indikator ketercapaiannya. Semoga sukses coachingnya. Nanti tetap saya akan pantau ya Bu Windy ya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Windy, tetap semangat. Sama-sama Bu, terima kasih. Selamat siang Kak Ros. Selamat siang Ibu Windy. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Cuma ada sedikit keresahan. Bagaimana tuh keresahan apa kalau boleh? Oh iya, tahun ajaran baru, pengennya ada sesuatu yang baru di pembelajaran Teaching Factory kami. Kami ingin menambah jumlah customer di tiap bulannya gitu. Jadi masih resah gimana apa yang harus kami lakukan gitu. Jadi di sini yang Kak Ros alami adalah keresahan untuk menambah customer ya dengan model Teaching Factory yang ada di jurusan sekolah Kak Ros.
Nah, kemudian dari yang sudah dialami selama ini, kalau boleh tahu jumlah pengunjungnya memang sebelumnya itu udah berapa, kisaran berapa? Dari hasil data yang kami punya untuk tahun ajaran kemarin itu kalau di rata-rata tiap bulan itu baru berkisar antara 15 sampai 20 customer dalam satu bulan seperti itu. Oh, tapi itu menurut Kak Ros masih ingin ditingkatkan begitu ya? Iya, dari jumlah siswa yang bertugas di Teaching Factory, saya rasa kalau jumlahnya sekitar data yang tadi, itu masih banyak waktu luang untuk anak-anak. Jadi saya pengennya ditambah customer sehingga anak-anak bisa lebih kompeten. Luar Seperti biasa itu. ya Kak, cita-citanya mudah-mudahan dapat terwujud. Kemudian sebelum lanjut, saya ingin bertanya, kalau sekarang kan menurut Kak Ros tadi jumlah pengunjung segitu. Nah, berarti untuk rentang skor dari apa yang sudah dilakukan seperti usaha-usaha sehingga mendapatkan customer yang sekarang, itu skornya menurut Kak Ros sudah di angka berapa? Kalau menurut saya kalau diskorin seperti itu mungkin ada di kisaran 6 sampai 7 usaha kami. Mengapa bisa menunjukkan angka, Kak Ros menyebutkan angka sebegitu gitu? Karena menurut saya sebenarnya kita bisa lebih maksimal dari yang sekarang gitu kan, tetapi kita belum menjalankan. Jadi saya rasa masih bisa lah naik menjadi antara 8 sampai 9 gitu dengan usaha yang lebih keras lagi. Berarti yang ingin ditingkatkan dari skor 6 itu adalah ingin meningkat menjadi 8 sampai 8 9. sampai 9. Nah, untuk meningkatkan skor tersebut yang sebagai tolak ukur Kak Ros ya tadi 8 atau 9, apa sih langkah-langkah atau rencana yang ingin dilakukan? Rencana sih udah ada ya. Saya tuh mungkin bisa menggunakan media sosial lebih kenceng lagi, lebih sering lagi memposting-posting tentang salon Teva kami. Terus mungkin bisa anak-anak membuat brosur-brosur menarik yang bisa mereka sebarkan di sekitar rumah mereka kayak gitu, atau juga menetapkan target setiap siswa yang bertugas harus mencari klien berapa, seperti itu mungkin Luar biasa. rencananya. Ya berarti mengikuti perkembangan zaman juga ya Kak ya. Iya. Karena anak SMA kan lagi aktif-aktifnya di media sosial, mungkin jadi Kak Ros mencoba hal yang baru tersebut. Iya, pengennya seperti itu gitu kan, manfaatin gadget mereka itu untuk promosi terus kayak gitu. Betul. Nah, untuk tadi usahanya sudah ada, rencananya sudah ada. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, dukungan apa yang diperlukan oleh Kak Ros untuk dapat mencapai itu semua? Yang pasti dukungan yang saya harapkan pertama dari teman-teman sesama tim pengajar Teva ya, dukungan satu komitmen bahwa misalkan kita bergerak bersama-sama berkolaborasi untuk menggunakan media sosial secara maksimal gitu kan. Kemudian dukungan dari teman-teman di sekitar sekolah, teman-teman di sekitar jurusan untuk lebih menginformasikan bahwa di sekolah kita itu ada salon Teaching Factory seperti itu. Iya baik, luar biasa. Saya sangat kagum dengan apa yang ingin direncanakan Kak Ros. Kemudian tadi dukungannya sudah disampaikan. Nah, dari rencana-rencana tadi yang Kak Ros sebutkan dalam jangka waktu pendek ini, kira-kira mana yang ingin Kak Ros terapkan dulu gitu? Yang pertama yang ingin saya terapkan dulu adalah komitmen bersama. Komitmen bersama sesuai dengan apa yang jadi tujuan kita, sehingga nanti ke depannya segala sesuatu yang kita putuskan itu adalah keputusan dan tanggung jawab bersama. Luar biasa ya Kak, mudah-mudahan dari apa yang dicita-citakan Kak Ros juga dengan prodi sebagai Kaprodi itu ya bisa terwujud. Nah, dari tadi hasil kita percakapan ini, bagaimana perasaannya sekarang Kak? Perasaannya saya jadi lega aja ya, karena kan dari tadi saya tuh berpikir gimana ya caranya, terus memang belum ada kesempatan untuk
ngobrol sama teman-teman yang lain. Alhamdulillah ketemu Ibu Windy yang bisa berbagi keluh kesah gitu kan. Jadi sekarang saya semakin semangat, semakin yakin bahwa peningkatan yang saya inginkan bisa saya lampaui bersama teman-teman. Seperti itu. Baik, alhamdulillah ya Kak, mudah-mudahan dari sesi kita kali ini bisa diterapkan oleh Kak Ros. Nanti di selanjutnya kita akan bertemu kembali. Saya akan bertanya kepada Kak Ros apa yang sudah tercapai dan bagaimana hasil dari pertemuan kita sekarang ya Kak ya. Di sesi Tunggu itu, selanjutnya. ya saya pasti dengan senang hati akan ketemu lagi mau menceritakan seperti apa. Baik, terima kasih banyak Kak Ros Sama-sama karena Ibu sudah Windy. mau berbagi ya. Mudah-mudahan hasilnya sangat maksimal dan baik. Iya, makasih Ibu Windy. Iya, terima kasih Kak. Bagaimana? Baik, Bu Windy. Gimana nih hasil tadi coachingnya? Menyenangkan? Alhamdulillah Bu Oke. Santi. Eh, Setelah tadi kegiatan coaching tadi, menurut Bu Windy, apa sih yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tadi? Kemudian apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, dari kegiatan coaching yang saya lakukan barusan ya bersama dengan Kak Ros, saya merasa ada titik terang gitu yang dirasakan oleh Kak Ros. Selama ini Kak Ros ingin memiliki permasalahan dan kemudian setelah saya melakukan coaching dengan beliau dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, alhamdulillah Kak Ros menemukan titik terang dan sebagai solusinya dari permasalahannya tersebut gitu Bu. Oke. Bagaimana perasaan setelah kegiatan coaching? Perasaan saya, alhamdulillah saya merasa senang dan juga merasa tercerahkan ya, menginspirasi dari hasil coaching tersebut karena jawaban Kak Ros juga sangat luar biasa sih Bu. Oke, betul sekali ya Bu Indi. Ya, berdasarkan yang saya amati tadi, sebagai coach, Ibu Indi sudah menerapkan alur Tirta dengan baik, ya. Yang tadi ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian sebagai coach juga, tadi Bu Indi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitupun dengan coachingnya sudah menjawab pertanyaan secara aktif. Kemudian menanyakan perasaan, menanyakan umpan balik. Jadi tadi saya lihat percakapannya itu aktif ya, tanya jawabnya aktif. Coach juga aktif, coach juga aktif. Oke, baik Bu Indi. Selanjutnya yang saya ingin tanyakan, kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan coaching yang barusan dilakukan? Untuk tadi di awal kan saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oleh karena itu di kegiatan coaching yang barusan itu saya berusaha untuk melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, untuk kompetensi yang lainnya saya menginginkan ini Bu, mendengarkan dengan rasa. Jadi saya ingin memaksimalkan kompetensi itu. Oke, betul sekali ya, mendengarkan dengan rasa. Oke, berdasarkan hasil supervisi ini, Bu Windy sebagai coach sudah melakukan coaching dengan baik, sudah saya amati dan sesuai dengan rubrik penilaian secara keseluruhan sudah menjadi coach yang baik dan semoga hasilnya bermanfaat ya Bu Windy. Amin. Kegiatan ini bermanfaat untuk kedepannya dan semoga bisa lebih baik untuk kedepannya. Amin. Terima kasih banyak Bu Santi atas bimbingan dan saran-sarannya. Terima kasih Bu Windy. Sama